Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Azahari dengan NIM akhir 172. Oke, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tutorial bagaimana routing atau menggunakan algoritma routing di GNS3. Nah, di sini pada video kali ini saya menggunakan static routing ya, metodenya itu ada static routing. Oke, bagaimana caranya? Oke, langsung saja ya. Kita buka GNS3 terlebih dahulu. Jangan lupa run as administrator. Oke, kita tunggu sebentar di sini. Nah, di sini kebetulan saya sudah memiliki sebuah topologi yang dibuat pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya tinggal menekan open a project from this. Oke, di sini. Nah, di bagian sini. Nah, ini sebuah topologi routing yang ingin kita pakai. Nah, teman-teman dapat membuatnya terlebih dahulu. Di sini sudah ada, kita sudah melakukan subnetting ya. Subnetting sendiri itu menentukan IP-nya berapa, IP network, gateway-nya, dan lain sebagainya. Oke, di sini sebelum masuk kita perlu menyalakan semua device yang ada di sini, dan mulai dari MikroTik sampai juga PC-nya juga kita akan nyalakan terlebih dahulu. Kita klik bagian sini, bagian hijau, config start all, yes. Kita tunggu sebentar. Jadi di algoritma routing sendiri itu ada dua ya, ada yang static routing, ada juga dynamic routing. Nah, static itu kita dari user itu atau dari admin sendiri itu manual ya, secara manual. Kalau dynamic routing itu sudah ada ya, sudah disediakan lah, biasanya di protokol itu disediakan oleh pembuatnya, jadi kita tinggal mengikutinya saja. Nah, jadi routing di sini itu adalah data yang kita kirim itu akan mencari suatu jalan kemana agar data itu sampai ya. Jadi kayak routing itu adalah mencari jalan agar data yang kita kirim itu sampai dengan tepat dan benar gitu ya. Nah, kalau dynamic routing, static routing di sini itu dari adminnya sendiri, kita akan mengaturnya mau kemana sih data ini akan dituju gitu, dan sudah ada jalur-jalurnya. Nah, contohnya dari sini, saya ingin, kan di sini awalnya belum ada, kita belum routing nih. Nah, kalau contohnya saya ingin mengirim data ini dari PC1 ke PC2 atau PC3. Nah, jika kita kirim langsung itu tidak bisa, jadinya perlu routing sendiri. Kalau static routing kita tinggal memasukkan sebuah IP network di sini, networknya yang mana yang ingin kita tuju. Nah, kalau dynamic routing itu kita tinggal memasukkannya saja networknya, dan jika ada kesalahan yang terjadi itu secara otomatis dari dynamic routing itu akan mencari jalan lain. Kalau static routing itu jika ada yang salah satu kita perlu mengonfigurasinya ulang. Dan bedanya di situ ya, static itu manual dan dynamic itu secara otomatis. Gitu. Oke, langsung saja. Sebelum di sini saya ada 5 network yang bergerak di bagian MikroTik 1. Itu ada network 172.1.1.0/30 dan juga network 192.168.1.0/27. Di bagian tengah di MikroTik 2 ini bisa menjangkau 3 network. Ada network ini 1.0/30, ada network 1.4/30, dan juga network 1.32/27. Untuk di bagian MikroTik 3 itu ada
bisa menjangkau dua network, ada 172.1.1.4/30 dan juga 192.168.1.64/27. Ini network yang bisa dijangkau ya. Nah, untuk bagian PC di sini kita memiliki 3 PC. Nah, setiap PC ini untuk menyambung ke MikroTik itu melalui gateway ya, gerbang. Nah, jadi untuk agar PC 1 bisa berinteraksi dengan MikroTik 1, ini ada sebuah gateway. Begitu juga dengan PC 2, di sini ada gateway-nya. Itu juga dengan PC 3 ada gateway-nya sendiri di sini. Nah, oke, kita akan coba terus. Sebelumnya pastikan ya, sebelum masuk ke routing ini pastikan di MikroTik 1 ini PC 1 nih nyambung dengan MikroTik 1, MikroTik 1 dengan nyambung dengan MikroTik 2, PC 2 nyambung dengan MikroTik 2, MikroTik 2 nyambung dengan MikroTik 3, dan yang terakhir ada PC 3 nyambung dengan MikroTik 3 atau sebaliknya. Di setiap bagian ini nyambung. Oke, setiap bagian ini nyambung ya. Pastikan itu nyambung. Oke, jika sudah, kita akan mencobanya terlebih dahulu apakah bisa dari PC 1 ini kita ngeping ke bagian MikroTik 1. Oke, klik kanan, tekan konsol. Oke, langsung saja kita coba ping ke arah gateway-nya. Oke, 2.168.1.1. Oke. Nah, ternyata bisa ya. Di bagian sini dia bisa nyambung. Oke, bagaimana kita langsung ngeping ke arah IP yang dimiliki oleh MikroTik 1. Oke, di sini teman-teman dapat lihat. Di sini jalan ya. Jadi di sini itu nyambung. Bagaimana jika kita coba ngeping ke arah PC 2? Apakah bisa nyambung? Seharusnya tidak ya, karena kita belum routing. Yap. Di sini ya, destination network untraceable ya, jadi tidak bisa ya. Oke, sama juga ini tidak bisa. Oke, kita langsung saja ya. Nah, untuk ngerouting sendiri itu otomatis yang akan kita setting itu di bagian MikroTik-nya. Oke, kita buka saja langsung di bagian Winbox. Oh, ini udah ada di bawah. Oke. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada MikroTik 1, 2, dan 3. Kita buka menggunakan MAC address untuk login ke MikroTik 1-nya. Connect. Nah, oke. Selanjutnya untuk ngeroutingnya teman-teman dapat pergi ke bagian sistem, terus bagian di bagian IP, terus bagian root di sini. Nah, di bagian root ini kita tinggal menambahkannya saja. Oke. Nah, jadi untuk addressnya ini mengarah ke bagian network yang ingin kita tuju. Nah, untuk MikroTik 1 sendiri di sini itu kan hanya bisa menuju 2 network saja. Nah, kita ingin nih menyambungkannya ke network yang ini, dan juga network yang ini. Oke, ada 3 network. Nah, otomatis di bagian DSD address-nya ini menuju network. Jadinya di sini teman-teman hanya bisa memasukkan network yang ingin dituju. Oke, terus saya geser lebih. Nah, di sini tinggal memasukkan network yang ingin kita tuju. Di sini ada 3 network yang ingin dituju oleh MikroTik 1, otomatis tinggal kita masukkan saja 172.1.1.4/30. Nah, di sini ada gateway nih. Nah, untuk gateway ini atau gerbang, contohnya di sini. Gateway ini kan
jalan masuk ya agar dapat berinteraksi gitu ya. Contohnya dari PC1 nih ke mikrotik ini, kita perlu sebuah gateway IP di sini, IP dari gateway-nya sendiri agar dapat menyambung ke bagian mikrotiknya di sini. Nah, tentu saja untuk berhubungan dengan network sini kita perlu gateway. Gateway-nya di mana itu gerbang pertama atau pintu pertama yang dilalui oleh mikrotik 1. Nah, mikrotik 1 kan untuk menyambung ketiga network yang di sini itu perlu melintasi jalur. Nah, di sini ada jalur dari mikrotik 2 yaitu IP-nya 172.1.1.2. Nah, otomatis gateway yang perlu dipasang itu adalah yang ini karena ini merupakan jalur agar dapat berinteraksi dengan tiga network di sini. Nah, ini satu-satunya jalur ya. Otomatis di bagian gateway-nya kita memasukkan IP dari mikrotik 2 tersebut jalurnya. 2.1.2. Nah, oke, jika sudah teman-teman dapat oke saja. Nah, terus selanjutnya sudah di bagian sini kita ingin menyambungkan lagi ke bagian network yang sebelah sini. Tinggal tekan tanda plus, dimasukkan saja networknya. 1.32 dan lupa slash 27. Nah, gateway-nya lagi lewat mana nih? Otomatis lewat sini lagi karena ini ada satu jalur gitu. Untuk slashnya tidak perlu ya. Oke, sudah oke. Nah, selanjutnya kita ingin menyambung ke bagian sini. Nah, saja plus networknya 192.168.1.64. Ke bagian gateway-nya juga kita melewati jalur yang ini 172.1.1.2. Oke, kita oke. Nah, jika sudah, kita pergi ke ini mikrotik 1 sudah selesai. Kita akan pergi ke bagian mikrotik 2 untuk percobaannya nanti saja di akhir. Oke, kita klik more dan klik new winbox. Ini sudah kita routing. Oke, selanjutnya kita masuk ke mikrotik 2 menggunakan MAC address. Connect. Oke, pergi ke bagian IP lagi, bagian root. Oke, kita tambahkan lagi. Nah, untuk mikrotik 2 di sini itu bisa nyambung ke 3 network. Yang network yang ini yang mengarah ke mikrotik 1, ke arah mikrotik 3 dan ke arah PC. Nah, otomatis di bagian 3 ini sudah bisa. Nah, kita perlu menyambungkan 2 lagi agar bisa terkonek ke bagian PC-nya sini, network yang sini dan juga network bagian PC yang sini. Nah, kita tinggal tambah, kita masukkan saja langsung di networknya E0/27. Nah, gateway-nya. Nah, untuk gateway-nya sendiri di sini karena kita ingin ke kiri nih, nah otomatis menggunakan atau melewati gerbang dari IP net mikrotik yang di sini. Nah, begitu juga jika ingin pergi ke network ini kita melewati bagian IP di mikrotik 3 ini. Ini kita langsung saja IP address-nya sudah kita masukkan dari sini. Untuk gateway-nya kita masukkan saja. Oke, jika sudah klik OK. Kita tambahkan lagi dia satu network di bagian mikrotik 3 1.64/27. Gateway-nya gerbang pertamanya itu ada di sini. Soalnya agar melintasi ini otomatis melewati sini. 172.1.1.6. Oke, kita oke saja. Nah, jika sudah, kita klik more, new winbox juga. Ini untuk mikrotik 2 sudah. Mikrotik 3 kita langsung connect.
Oke, kita buka. Terminalnya kita tutup dulu. Kita buka IP, kita buka root, kita tambahkan lagi. Nah, oke. Di sini di bagian MikroTik 3 di sini, ini sudah nyambung ke dua network. Ada network yang mengarah ke MikroTik 2 dan juga ada yang network yang mengarah ke PC 3. Nah, kita ingin menyambungkannya ke arah agar bisa terkoneksi ke bagian PC 2, yaitu 192.168.1.32/27, dan juga yang mengarah ke PC 1 itu ada 192.168.1.0/27, serta network yang mengarah ke bagian MikroTik 1 yaitu 172.1.1.0/30. Langsung saja di sini untuk addressnya kita masukkan saja mulai dari network sini 192.168.1.32/27. Di bagian gateway-nya kita masukkan saja. Nah, kebalikan dari MikroTik 1 tadi, kita untuk MikroTik 3 juga kita melalui MikroTik 2. Bukan kebalikan, sama. Untuk melalui gerbang-gerbang untuk melalui network ketiga network ini, kita melalui di sini gateway dari MikroTik 2 yang menyambung ke arah MikroTik 3 yang sini. Nah, jika sudah kita masukkan networknya dari sini, kita tinggal masukkan gateway-nya saja. Oke. Tambahkan lagi. Selanjutnya untuk network yang ada di MikroTik 1, gateway-nya juga sama ya, karena ini satu jalur, karena ini juga gerbang utama gitu ya, gerbang yang dilalui. Kita masukkan saja 72.1.1.5. Ya udah, oke. Nah, dan yang terakhir di sini agak menyambung ke bagian network sini 92.168.1.0/27. Gateway-nya juga sama 172.1.1.5/30. Nggak pakai slash ya, sorry. Oke. Nah, di sini sudah ya. Ada 3 IC di sini. Nah, ini untuk addressnya 30. Yang ini network ini. Terus selanjutnya di sini ada 1.0 yang ini, dan yang ini. Yang ini. Nah, ini untuk yang bagian sini. Oke. Nah, jika sudah, kita akan mencoba menggunakan PC ya, PC. Oke, ntar saya coba ulang ngeping. Ini kan PC 1 kebuka nih. Nah, saya ingin mencoba ngeping ke bagian PC 2. Oke. Nah, ternyata sudah bisa ya. Ini ke bagian PC 2. Oke, teman-teman dapat lihat. Oke, kita akan coba nih ping ke bagian arah PC 3 dengan alamat IP akhiran 66. Oke, bentar. Itu 92.8.66. Oke, bentar ya. Kita lihat di MikroTik 1. Addressnya 64 2 164. Oh ya, ini lupa ya, sorry, lupa saya
saya //27. Oke. Oke, sudah. Coba saya ulang lagi. Sudah. Oke, kita akan coba untuk ke bagian sini, bagian PC2. Oke, kita klik kanan, bagian ke konsol. Nah, kita akan coba ngepin ke arah 168.1.2. Ini ke arah PC1 ya, dari PC2. Oke, bisa ternyata. Oke, saya akan coba ke arah IP dari PC3. Oke, bisa juga. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa mengecek nih. Kita ngeping itu. Sorry, saya belum mengecek PC3. Oke. Sini saya mengecek PC3 dan ngeping ke arah PC1. Oke, ternyata bisa. Oke, jika setelah itu saya coba ke arah ngeping PC2. Oke, ternyata bisa juga. Nah, jadi di sini kita bisa tahu ya, jika kita mengirim data dari PC1 ke PC2 itu melewati router yang mana saja, melewati jalur yang mana saja. Kita dapat melihatnya di bagian help. Nah, di bagian help nih kita dapat menekan bagian trace. Nah, di bagian trace ini bagian ini ya. Saya coba ping ya. Nah, ini saya dapat tahu ya, jika mengirim data dari sebuah PC1 ke PC2 ini melewati jalur mana saja sih. Nah, kita dapat menggunakan trace terus ke arah PC yang ingin kita lihat jalurnya. Nah, ini kan saya menggunakan ke arah PC2. Nah, yang pertama itu melewati sini, networknya sini, gateway dari MikroTik yang ini. Nah, jika sudah, itu akan melewati bagian sini IP dari MikroTik sini dan langsung ke jalur IP dari PC2 gitu. Jadi melewati jalur mana saja sih. Nah, sini ada 8 hooks, ada 8 log pattern. Oke. Jika saya mencoba nge-trace ke arah PC6, PC3 melewati mana saja sih gitu ya. Nah, melewati di sini gerbang sini pertama, terus masuk ke gerbang yang ini. Nah, setelah itu langsung masuk ke gerbang yang sini. Nah, ini masuk ke sini, langsung ke terakhir ke bagian destinasi sini. Oke. Saya coba untuk ke PC2. PC2 juga sama ya. Trace 192.168.1.2. Nah, jadi akan melewati gerbang sini, gateway sini, terus gateway yang sini, ini 172, ini melewati 1, terus langsung ke arah IP dari PC1. Jika saya coba ke arah, nah ini ke arah PC3 kita bisa melihat ya jalur mana saja. Sini gateway yang ini, gateway ini dan langsung ke sini. Oke, sorry. Nah, jika PC3 juga sama seperti itu, kita dapat masukkan trace 192.168.2. Oke. Nah, melewati gerbang sini, gateway sini, masuk ke 115.1.1.5, masuk ke sini,
dan langsung ke arah alamat IP dari PC 1. Jika saya mencoba ke arah PC 2, nah, lewatnya gerbang gateway ini nyambung ke ini 172.1.1.5/30 dan yang terakhir langsung ke bagian IP-nya di sini. Oke. Kayak gitulah cara setting kita menggunakan algoritma routing yaitu static routing. Nah, untuk dynamic routing teman-teman dapat mencobanya juga di Winbox. Contohnya saya membuka MikroTik 1 ya. Nah, di sini teman-teman dapat pergi ke bagian routing. Nah, di sini banyak ya. Di sini ada berbagai macam algoritma yang ada di dalam metode dynamic routing. Ada SPF, ada juga BGP, ada juga IGMP, RIP juga ada. Dan tinggal ditekan terus masuk ke bagian network. Nah, di sini di bagian sini teman-teman dapat menambahkan network yang berhubungan dengan MikroTik tersebut. Contohnya MikroTik 1 ada berapa network? Ada 2 dan selanjutnya. Begitu. Otomatis ini harus running terlebih dahulu, harus ada giniannya default. Itu untuk dynamic routing seperti ini. Nah, kalau static routing itu yang seperti saya setting sebelumnya, itu kita menyetingnya secara manual. Kalau dari dynamic routing itu sudah disediakan oleh protokolnya langsung. Jadi teman-teman tinggal pergi ke bagian routing, pilih, terus masukkan network yang sudah sesuai dengan MikroTiknya. Dan tinggal dites saja. Oke. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial bagaimana cara setting algoritma routing, static routing di GNS3 yang juga menggunakan Winbox untuk membuka ketiga mikrotiknya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.